Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP semuanya, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Selalu. Ya, mudah-mudahan sahabat OBP sehat semuanya ya. Amin. Di tengah cuaca di Kota Banjarbaru yang seringnya nih beberapa hari hujan terus, semoga staminanya tetap fit. Kalau perlu jaga dengan tambahan multivitamin. Multivitaminnya apa? 4 sehat 5 miliar. Wow. Lain zamannya. Iya kan? Kalau udah pakai 4 sehat 5 miliar, lo dijamin sehat semuanya. Canda ya sahabat OBP. Bagi yang lagi dengerin di malam hari, mudah-mudahan gak cekikikan. Kasihan tetangganya. Yang dengerin pagi hari semoga menambah semangat. Yang dengerin lagi siang-siang, ya mudah-mudahan bisa jadi pengantar tidur siangnya. Sehat semua ya sahabat OBP semuanya. Dan insya Allah kita berdua juga sehat. 4 sehat 5 miliar. Masya Allah. Ya, setelah beberapa kali pernah ya kita bahas soal sex education ke anak-anak. Ini sebenarnya satu dari sekian banyak mungkin ya kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak. Ini kita ambil dari kasus di mana, di Riau ya kalau nggak salah. Kan baru. Ya benar. Nah yang apa sih, anak TK diduga dicabulin teman. Ini TK serius ya Bu ya? Iya TK. Ya kan judulnya kan ini salah satu ya di Kumparan ya. Ya. Di Kumparan itu tentang apa namanya, kasus anak TK yang awalnya kan kejadiannya kan ini ya Budian ya, ketika anaknya itu mau minta susu coklat. Ya. Maksudnya terbongkarnya kejadian ini ya, ketika anaknya tuh mau minta susu coklat, habis itu nggak dikasih sama ibunya gitu kan, terus dia apa sih, meraju ya, ngambek marah. Nah, dan marahnya itu ternyata yang dia tunjukkan kemarahannya itu dengan membuka celananya gitu ya, celananya dan memperlihatkan itu apa, alat kelaminnya. Nah, dan disitulah orang tuanya nih kaget gitu ya, kok sampai begitu gitu ya. Maksudnya tuh dari hal yang mungkin biasa aja gitu, ternyata gitu memperlihatkan alat kelamin tadi. Gitu. Jadi pas ditanya gitu ya, siapa gitu dari teman sekelasnya yang juga melakukan seperti itu. Oh iya, kayak misalnya kayak anak kita gitu, siapa yang ngajarin gitu, siapa yang ngajarin dan kenapa jadi begini kayak gitu. Tahu dari mana misalnya kan, terus dia bilang dari teman sekelasnya gitu, dan beberapa kali dia cuma menyebut namanya yang itu gitu, nama anak temannya yang ngajarin tadi. Nah gini, orang tuanya sih yang kita sebut mungkin korban kali ya, itu tuh langsung apa ya, dia kaget ya sebagai orang tua. Kemudian kan dia sebagai orang tua yang sigap gitu ya, maksudnya memang ya memang seharusnya gitu kan sebagai orang tua gitu ya, karena mungkin kita tidak menyalahkan yang si anak yang dibilang si korban itu ya, yang memberikan bahasanya tuh gaya kayak gitu. Tapi di sini orang tua itu ingin supaya bahasanya tuh kan anak khawatir gitu ya, kalau terjadi hal-hal yang ya sekarang kan marak gitu ya, kasus-kasus pencabulan gitu ya, kasus-kasus penyimpangan seksual. Akhirnya pas di sana di sekolahan gitu, apa namanya, lumayan panjang sih ceritanya, tapi dari pihak sekolah juga asalnya meminta supaya ini tidak usah diperpanjang gitu ya. Tapi orang tuanya ini malah dia ke dokter gitu, meriksa gitu ya, habis itu ke PPA perlindungan anak gitu. Sampai seperti itu kayak gitu nah menanganinya. Cuman tadi pihak kepala sekolah gitu dari yayasan sekolah juga tidak ingin, maksudnya tuh tidak ingin ini diperpanjang gitu ya permasalahannya gitu. Lalu disuruh ke PPA dan orang tuanya itu mengikuti alurnya gitu nah. Sampai harus mengetahui sampai orang tuanya itu berkorban ke dokter baru dia untuk
visum supaya benar-benar memastikan gitu apakah ada sesuatu yang istilahnya tuh masukkah gitu. Nah, saking orang tuanya tuh supaya menjamin gitu anaknya ini benar-benar aman kah tidakkah gitu ya dari perilakunya itu. Iya. Soalnya kan ada kan misalnya anak kita pulang kemudian nangis, mah dipukul sama kawan. Nah dia mungkin meriksa gitu kali ya, ada apa gitu. Maksudnya si ibu itu melakukan itu begitu. Khawatirnya kejadiannya itu terjadi si anaknya gitu ya. Jadi anaknya sama kan takutnya tuh mungkin sekarang efeknya nggak kelihatan ya. Yang kedepannya itu yang jadi kekhawatiran. Gitu. Dan salut sih sama orang tuanya ini ya, maksudnya tuh dia mau bersusah payah dalam tanda kutip gitu kemudian untuk memastikan anaknya ini tidak terjadi apa-apa gitu ya. Dan yang jelas ya misalnya nih bagi si anak yang dia itu memberikan informasi, yang dia memberikan contoh lah bahasanya tuh, nah si anak itu juga perlu dibina lagi, diberitahu kayak gitu lah tentang perbuatannya itu dan dari mana dia mengetahui hal tersebut gitu, sampainya dia juga mencontohkan ke yang lain kayak gitu kan, supaya bisa diputus penyebab utamanya tuh dari mana. Iya sepakat. Kagetnya tuh karena ngelihat dia tuh masih TK, umur 5 tahun sudah begitu dan menyatakan ada kawannya yang mengajarkan seperti itu. Nah, bukan mengajarkan ya, mungkin memberi contoh lah, memperlihatkan gitu. Benar. Kan anak-anak ini kan dia tipe peniru gitu, pencontoh dari ucapan, dari gaya itu memang dia apalagi lah intensitasnya tuh sering gitu ya kemudian ya. Kalau sering dia jumpai, sering dia dengar gitu, anak-anak sering mengucapkan. Makanya ya kita tuh bentuk sebagai orang tua tuh sama-sama peduli ya, sama-sama peduli karena kalau kita menganggap ini remeh gitu atau menganggap ini bercanda atau biasa aja, khawatirnya itu terus terjadi gitu ya, ternyata berdampak pada tidak hanya satu anak, ternyata banyak gitu. Nah banyak anaknya yang bersumber dari satu orang padahal anaknya itu loh saking polosnya ya, dia tuh nggak tahu itu tuh nggak baik kayak gitu. Yang dia lakukan, yang kata Mas Leti tadi ya, anak tuh tipe peniru. Iya. Nah ini dia nih. Ya kita nggak tahu ininya ya, nggak bisa juga. Kira-kira kalau di Terawang bukan di Terawang ya. Dilihatnya biasanya kalau ada yang beberapa kasus yang pernah ada itu, biasanya yang tadi sumbernya itu biasanya dapatnya entah dari mana gitu ya, entah dari sosial media atau mungkin dari tontonan apakah atau bahkan mungkin dari keluarganya sendiri gitu. Banyak sumber lingkungan keluarga yang dia fakta gitu ya, maksudnya secara faktanya dia menemui hal itu. Nah kemudian karena pergaulan dia sebagai masih anak-anak juga, dia balik dapatkan atau dia salurkan di sekolah gitu, ngomongin ke temannya karena kayaknya asik nih begitu. Oke. Artinya di sini kalau kita melihat bukan menduga ya, misalnya ini dari medsos atau sosial media, berarti melindungi anak dari sosial media itu penting banget gitu kan ya. Ya banyak hal sih, dari sisi ini kita banyak punya insight untuk berhati-hati, terutama orang tua berarti aware sama ini ya, si anak kondisinya seperti apa. Terus itu juga ini kali ya Bu ya, sama perubahan perilaku anak gitu mungkin kali ya. Kalau ada perubahan berarti ini ada apanya yang salah, sebagai bentuk kehati-hatian, termasuk juga sosmed. Mungkin ada beberapa cara gitu ya yang kita bisa lakukan sebagai orang tua atau sebagai orang yang mungkin guru juga ya dengan murid-muridnya gitu, untuk bagaimana ya setidaknya melindungi anak itu dari kejahatan medsos. Memang yang pertama adalah bagaimana mengevaluasi gitu ya kembali hubungan antara kita gitu ya di dalam sesama anggota keluarga. Jadi bahasanya tuh tidak ada saling konflik di antara anggota keluarga, tapi menciptakan kehangatan gitu ya dan harmonisan. Nah yang kedua juga penting dan wajib bagi orang tua menghilangkan perilaku toksik terhadap anak gitu. Jadi menghindari ucapan dan perilaku yang malah menyakiti mereka. Nah itu. Dan mungkin juga ya
tidak peduli gitu ya dengan problem yang mereka hadapi ya. Jadi itu harus kita perhatikan gitu, jangan sampai cuek lah gitu terhadap permasalahan mereka, karena kayak yang dulu kita bahas ya Budian, yang kayak mental illness itu ya. Bagi kita problemnya itu biasa aja, tapi bagi mereka itu sangat berpengaruh gitu dalam kehidupan. Oh iya, benar-benar. Kemudian yang ketiga itu kita tuh harus mengutamakan untuk tidak memiliki akun sifatnya itu medsosnya itu jangan sampai mereka itu semudah-mudahnya gitu. Kalau bisa kalau bisa sampai mereka dewasa lah ya, seusianya mereka itu. Jadi kalaunya mungkin handphone gitu ya, mereka tidak punya medsos kayak Facebook gitu ya, jangan ada akun-akun yang terkait dengan media sosial. Salah satu buat jaganya itu ya. Oke. Iya. Misalnya kan kayak anak ulun hujan mau bikin email, buat apa? Buat IG itu sudah gak usah Gak usah dikasih. Soalnya IG kan lebih banyak lagi nanti informasi yang dia ketahui gitu. Setuju. Jadi kalau anak-anak tuh paling kan dia game gitu, atau nonton di YouTube itu juga harus penuh dengan perhatian gitu. Terjadwal. Kemudian ajak anak bicara bila tampak perilaku yang tidak sehat gitu ya, dan beritahu anak bahwa sudah banyak terjadi kejahatan di medsos. Kemudian yang kelima, ajak anak untuk bertahap mengurangi ketergantungan dengan medsos. Jadi kalau sudah ketergantungan dengan medsos ya ada bentuk pengalihan gitu ya, misalnya olahraga gitu, atau bermain kalau anak perempuan mungkin masak. Nah yang paling penting adalah hidupkan rumah tangga dengan ibadah. Nah itu saling mengingatkan. Paling penting itu kalau dari sisi kejahatan medsos ya Bian ya. Nah tapi kan ada juga ya yang sisi bukan kejahatan ya, maksudnya sisi yang tadi ya, ke perilaku buruk. Nah, kalau dibilang kejahatan kan bukan kejahatan ya kalau bagi anak ya. Ya kan. Kalau bagi anak itu bukan kejahatan karena dia tidak tahu gitu, tidak paham, hanya mencontoh. Tapi keburukan itu harus dilihat dari mana awalnya. Nah, ternyata misalnya dari teman sekolahnya tadi gitu ya, terus teman sekolahnya harus dicek itu dari mana, ternyata dia dari keluarganya. Nah di situ kan harus diberi keluarga, orang tua dan juga guru itu saling membantu gitu ya, bekerja sama untuk bagaimana menciptakan anak-anak ini jauh dari pengaruh yang buruk tadi. Dan sebagai orang tua ya Budian, jangan merasa kayak anaknya tuh misalnya disampaikan gitu ya, anaknya tuh begini-gini, jangan merasa bahwa kayak dibilang jadi orang tua gagal gitu, atau merasa anaknya itu sudah kelakuan yang gak baik, bukan gitu. Dalam rangka menjaga tadi. Dan bukan perkara kayak nuduh gitu loh. Misalnya anak saya itu bersikap buruk ini gara-gara anak Anda gitu. Padahal bukan. Untuk mengetahui barangkali juga ternyata anaknya pun korban. Ternyata. Nah yang efek buruknya tadi yang penyebabnya tadi nggak dicari langsung. Wah. Jadi korban tambah korban lagi gitu ya. Jadi dia bukan pelaku utama gitu, maksudnya sumber dari masalah itu. Karena kalau pernah kan Bu, kayak misalnya kita pernah bahas LGBT dan lain-lain itu kan dari korban tuh bisa jadi pelaku. Iya. Karena ada traumatik gitu ya. Nah ini yang mau bukan buat orang tua semuanya membuka mata benar-benar gitu ya, kejahatan dari sosmed itu banyak banget, dan ya sosmed tanpa batas berarti kita sebagai orang tua ngefilter benar-benar bagaimana apa yang harus kita tontonkan. Wow, ini dia sekelumit tentang bukan kejahatan
kondisi generasi. Ini anak umur 5 tahun kasusnya. Bagi sahabat UB semuanya, anaknya usia berapa? Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga semuanya, generasi-generasi muslim. Baik, segini dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa di video-video kita yang lain. Dan jangan lupakan untuk nonton video-video kita yang sebelum-sebelumnya. Saya Dian Anjarwati, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.